Semua merasakan kondisi kesulitan DOC sekarang. 1 bulan terakhir lah. Kalaupun ada, harganya mahal, sampai di atas 10.000, dan itu dibeli karena memang mereka terbatas yang namanya cash flow juga kan ya. Kalau dari kita tetap adalah nanti Permindo ini menjadi wadah untuk Halo Sobat PI, selamat datang di Ngopi Ngobrol bareng PI. Bersama saya, Redaktur Pelaksana Poultry Indonesia, dan hari ini kita akan membahas tentang asosiasi baru nih teman-teman, yaitu Permindo atau Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia. Dan sudah hadir bersama kami di sini yaitu Bapak Heri Irawan selaku Sekjen Permindo. Kita sapa dulu yuk. Selamat sore Bapak. sore semuanya. Terima kasih Mbak Anggi yang mengundang saya untuk acara PI ya. Ya, ngopi Pak. Ngopi. Betul. Kita ngopi dulu. Iya. Biar semangat. Nah, Ya, kita ngopi dulu ya teman-teman. mohon maaf karena tadi harusnya jam 11 ya, sehingga Iya. harus jam 3 sore ini. Itu. Iya. Oke, jadi teman-teman, tema kita live hari ini itu sebenarnya kan tentang Permindo, wadah aspirasi peternak rakyat mandiri. Iya. Bagi teman-teman yang mungkin udah lihat poster yang kita share juga di Instagram, mungkin udah tahu, jadi Permindo ini adalah asosiasi baru, betul ya Pak? Ya, betul. Kalau boleh tahu panjangannya apa Pak Permindo? Jadi, oke, perkenalan ya. Iya, perkenalan singkat saja. Izin, saya Heri Irawan, saya dari Permindo, Asosiasi Wadah Peternak Rakyat Mandiri Indonesia, disingkat Permindo, supaya gampang diingat. Karena kala itu kita dibentuk oleh 8 orang. 8 orang. Wacana pembentukan organisasi ini sebetulnya sudah dari setahun yang lalu. Cuman baru bisa terrealisasi di tahun ini gitu. Kenapa muncul nama Permindo? Sebetulnya banyak usulan nama yang kira-kira apa sih yang melekat supaya gampang familiar. Karena kita waktu itu memang kumpul di sebuah tempat yang ya sederhana lah ya, tercetuslah nama Permindo. Permindo sendiri adalah Peternak Rakyat Mandiri Indonesia. Terdiri dari 8 orang formatur, terdiri dari ada peternak rakyat, ada peternak mandiri. Ini harus dibedakan. Peternak rakyat itu yang real memang populasinya tidak banyak. Jadi di bawah ya ada yang 10.000, ada yang 5.000. Sementara peternak mandiri memang yang sudah kondisi secara infrastrukturnya sudah siap, kemudian populasinya juga lumayan banyak. Disitulah kita bergabung, berkolaborasi dengan apa namanya kondisi yang sama. Kala itu memang harga LB di bawah HPP. Itu mau peternak mandiri, mau peternak rakyat juga kondisinya sama. Kemudian yang kedua ada kesulitan masalah DOC, akses DOC. Ini terutama peternak rakyat. Kemudian yang ketiga adalah masalah supply yang dimana selalu terjadi berlebih di titik yang tidak merata. Nah disitulah kenapa kita terbentuknya Permindo. Dari latar belakang itulah kita berkumpul, kemudian mensepakati untuk membentuk organisasi ini. Dan ini resmi didirikan ya, ada badan hukumnya, sekarang sedang proses legalitas di notaris dari 8 formatur ini. Dan anggota dari Permindo sendiri itu kemarin kita coba rilis ke keanggotaan ya, karena yang masuk kita dari survei itu tidak hanya broiler, ternyata sampai namanya ada ayam kampung, ada ayam pejantan, ada layer, ada bebek. Artinya ketika Permindo ini muncul, ternyata harapan dan antusiasme peternak lain pun sama kondisinya. Itu sih yang melatar belakanginya, terutama masalah masih terjadinya fluktuasi harga live bird ya. Itu mudah-mudahan nanti dengan hadirnya Permindo bisa melengkapi dari 2 asosiasi yang sudah ada, yang sudah lebih mapan. Tentunya kita berjuang dengan tujuan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Kira-kira itu. Iya. Oke, kalau ini kan berarti baru ya Pak? Ya. Baru kalau tidak salah akhir 2025. Iya, akhir 2025. Betul. Nah, sekarang ini sudah ada berapa jumlah anggotanya Pak? Kalau dari anggota udah ratusan anggota. Nah, kita itu kalau digabung memang populasinya lumayan banyak ya, kurang lebih di atas 10 juta ekor lah.
gitu. Nah ini kita kan mengalami nasib yang sama dengan kondisi yang terjadi fluktuasi harga tadi. Iya, yang beberapa keresahan tadi ya Pak. Iya betul. Nah dengan adanya Permindo ini kan berarti ada tujuannya juga ya Pak. Betul. Penggabungan dari aspirasi rakyat ini Iya. akan dibawa kemana? Akan mungkin apa yang akan dilakukan ke depannya gitu Pak? Oke, jadi harapannya kita, tujuan yang tadi ya, kita kan ada 4 unsur sebetulnya. Kita akan berkolaborasi dengan pemerintah, satu. Yang kedua itu nanti dengan ada pelaku swasta ya. Kemudian ada akademisi, yang terakhir ada media. Nah ini yang perlu digaungkan terus ke depan bahwa apapun kegiatannya kita pasti akan berbarengan dengan 4 unsur ini. Gitu. Jadi kita enggak yang apa namanya, konotasinya berdirinya Permindo demo, enggak juga. Kita lebih yang arahnya persuasif, kemudian ya memperjuangkan teman-teman di bawah ya, gitu sih kira-kira. Oke, berarti yang di awal ini Pak, awal dibangunnya Permindo, apa yang pertama akan dikawal dulu Pak? Terutama masalah harga. Harga. Nah ini kita itu program yang udah berjalan adalah masalah digitalisasi. Gitu. Kita punya nanti akan akun resmi official Permindo, di situ nanti akan ada ya isu-isu kondisi sekarang dengan narasi yang dibangun positif ya, terutama masalah harga LiPet dan kondisi ya DOC yang masih sulit saat ini. Itu sih yang kita udah lakukan ya sekarang, masalah di digitalisasi. Digitalisasi berarti bersama media ya Pak? Bersama media, Bersama betul, media. betul. Kalau kedepannya strategi dengan kolaborasi tadi ya Pak, dari 4 unsur kan salah satunya media yang sudah sedang dilakukan. Nah yang 3 unsur lainnya itu seperti apa nanti rencananya Pak? Kalau yang dari pemerintah kan sebetulnya aturan sama regulasi kan sudah ada. Salah satu contohnya adalah perbadan yang baru yang Bappenas ya, masalah acuan harga LiPet, kemudian harga DOC, harga jagung. Sebetulnya itu tinggal mengawal saja kalau menurut saya secara Permindo ya. Tinggal penegakan aturan, kalau itu nanti jalan implementasinya, saya yakin dari sisi produsen juga sudah oke, kita peternak ya. Kemudian yang kedua dari sisi konsumen pun nggak akan ada gap lagi gitu loh. Disparitas harga di kandang sama di konsumen juga nggak terlalu jauh sebetulnya. Itu dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi peternak ya tentunya dengan harga yang sekarang ini kan baru Zoom ya, saya update juga tadi pagi Zoom, kita apresiasi juga ke pemerintah cepat tanggap dari para pelaku usaha sama pelaku peternak dengan harga yang kemarin 2 minggu harga di bawah HPP. Kita bergerak semua asosiasi bergerak, kita bisa kompak hari ini gitu. Harga udah bisa bergerak tren positif yang ke 18.5 hari ini. Itu dari sisi peternak. Akademisi juga kita gandeng nanti, mereka yang ya tidak hanya sebatas teori gitu, juga mereka harus ternyata potret peternak sekarang tuh seperti ini gitu. Itu yang kita angkat, dan kita juga terus campaign bahwa peternak rakyat ini masih ada, dan kita ini yang mengakomodir kandang-kandang yang udah kondisi notabene mau rubuh, kandang open itu kita yang support. Kita kasih operasional, kita kasih DOC, kita kasih pakan. Mereka jadi bisa dapat kebutuhan dari ternak itu sendiri gitu. Lewat asosiasi? Lewat Permindo, betul. Permindo, oke. Kalau dari saat ini kan tadi sebenarnya Bapak juga udah sebut ya, ada beberapa asosiasi yang sudah eksis ya Pak sekarang. Nah ini dalam konteks ini, Permindo itu bagaimana menempatkan posisi Pak dalam mungkin banyaknya beberapa ada asosiasi lain, nah di sini Permindo sebagai apanya gitu? Ya itu dia yang tadi saya awal dikatakan bahwa ada 2, ada Pinsar yang sudah lebih mapan ya, ada Kopan. Nah kita ini kan Permindo ini ada peternak rakyat, ada peternak mandiri. Tujuannya saya yakin kita sama dengan Pinsar dan Kopan untuk supaya eksistensi peternak rakyat mandiri tetap ada. Yang sekarang notabene tuh kalau yang angka kita sebut udah di bawah 20% gitu. Nah caranya bagaimana ya, kita Permindo punya cara sendiri untuk bagaimana dengan anggota kita yang sekarang sudah ratusan itu bisa bertahan, minimal bertahan dulu dengan kondisi di tengah kondisi harga bahan baku naik, LB yang masih fluktuasi tinggi gitu. Ya tadi salah satunya adalah dengan digitalisasi, itu yang kita lakukan sekarang dari sisi Permindo. Gitu. Oke Pak. Tadi sebenarnya saya ingin menambahkan satu pertanyaan dari peserta yang titipan tadi ya Pak. Ya. Kita ada yang menanyakan bagaimana cara bergabung Pak ke Permindo.
Kemarin hari Selasa saya rilis POM keanggotaan. Jadi itu sebetulnya baru rilis untuk melihat survei. Sebetulnya kan di situ ada pertanyaan-pertanyaan di POM keanggotaan itu. Satu, dia peternaknya broiler, layer ataukah bebek apa ya. Kemudian yang kedua, saya baca juga nih ya. Nah ini ada minat kontribusi. Kita rilis keanggotaan, ada yang untuk advokasi, ada yang digitalisasi, ada yang edukasi, ada yang koperasi, ada distribusi, media sama sosial. Kita juga ada sosialnya, bidang sosialnya. Kemudian nanti juga ada di sini. Nah kita rilis broiler tuh paling banyak persentase dari populasi Permindo. Ada broiler, ada layer, kemudian ini juga ada yang namanya nih apa nih? Trading. Nah kita ada yang mau trading juga di sini. Nah, itu makanya banyak lah kalau kita lihat untuk masuk ke Permindo ya. Kalau mungkin yang memudahkan untuk mendaftar itu harus menghubungi siapa gitu Pak? Bisa lewat saya, nggak apa-apa. Kita di media juga rilis kok, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di LinkedIn, kita juga sharing. Nanti ketika akun resmi Permindo rilis, kita sedang proses pembuatan sekarang. Nanti kita akan posting ke webnya. Nanti ada permindo.co.id. Jadi mending ditunggu aja gitu ya Pak? Betul, nanti edukasi apa kita tetap rilis setiap hari gitu. Baik. Kalau terkait yang kolaborasi dengan koperasi itu Pak dan asosiasi lain itu kira-kira seperti apa Pak? Itu baru wacana, karena kan tahap awal kemarin Permindo resmi dulu nih secara legalitas. Tujuan endingnya memang nanti akan ada koperasi, tentunya adalah untuk ya mensejahterakan anggota dari Permindo ya. Dengan kondisi sekarang misalkan kayak akses DOC susah, kemudian pakan, sama dan lain-lain ya. Nanti Permindo bisa sebagai gerbang untuk itu, untuk kesulitan anggota di saat ini masalah DOC ya, terutama ya. Gitu. Kalau ini Pak tadi juga ada pertanyaan lagi dari para peserta, dari para penonton Pak, bagaimana cara peternak mandiri agar tetap bertahan di tengah dinamika industri? Kalau di anggota kita itu sekarang hampir mayoritas kan sudah efisiensi, udah kandangnya yang udah notabene tuh udah modern lah. Jadi di situ udah lagi bukan perang ekosistem. Jadi kompetisinya udah antar ekosistem, jadi udah kandangnya udah modern, udah canggih lah ya. Dari sisi HPP pun mereka bisa bersaing. Cuman kan tetap dari sisi kita kan tidak bisa bersaing dengan pelaku besar, terutama integrator, karena kan kita juga beli DOC pakan juga dari mereka kan. Sementara HPP kita pasti akan berbeda, even kondisinya kita sudah bisa efisiensi banyak gitu. Itu sih harus lebih di modernisasi perkandangan lah lebih karena. Cuman kan ini juga menjadi concern di Permindo, masalah pembiayaan itu yang menjadi kendala di anggota sekarang. Itu mereka mau upgrade kandangnya, kandang peternak rakyat, tapi terbentur masalah pembiayaan. Itu yang masih kita bahas di internal, gimana caranya nanti supaya peternak rakyat ini tidak hanya bertahan, minimal bisa upgrade lah kandangnya gitu. Pak. Itu sih masalah akses pembiayaan yang jadi penting. Makanya nanti ada koperasi itu sebetulnya untuk arahnya ke sana. Itu sebetulnya itu bukan tugasnya, harusnya itu tugasnya pemerintah juga. Karena kita yang mensubsidi masyarakat juga jadinya kan itu. Iya, tapi sama-sama bertumbuh ya, Pak. Betul. Ada lagi Pak pertanyaan dari penonton. Bagaimana pandangan Pak Heri dengan kondisi peternak kecil yang kesulitan mendapat DOC dengan harga wajar sekarang ini Pak? Iya, baru tadi dibahas juga di Zoom tadi ya, ada dari direktur bibit, ada teman-teman integrator sama asosiasi. Semua merasakan kondisi kesulitan DOC sekarang. 1 bulan terakhir lah. Kalaupun ada harganya mahal, sampai di atas 10.000, dan itu dibeli karena memang mereka terbatas yang namanya cash flow juga kan ya. Kalau dari kita tetap adalah nanti Permindo ini menjadi wadah untuk pemenuhan anggota kita gitu, meskipun nggak banyak ya. Karena kan kondisi sekarang itu di pandangan saya ya, kenapa sekarang suplai ayam itu banyak di bulan ini, panennya banyak, karena terkendala masalah rasio pakan.
banding pakan. Mereka harus memenuhi rasio pakan itu, sehingga ayam itu kan harus gede dan itu berbarengan sehingga numpuklah stok itu. Terjadilah sekarang ini menurut sudut pandang saya. Even sebenarnya kondisi supply itu nggak banyak. Kalau ngelihat data yang dirilis dari asosiasi ataupun PKH masih normal lah. Cuman hanya masalah distribusi yang tidak merata. Itu aja sih yang saya lihat gitu. Kenapa? Karena kan memang harus bersyarat sekarang kondisinya. Ambil DOC, ambil pakan juga gitu. Tapi kedepannya insya Allah masih bisa membaik ya Pak? Mudah-mudahan kalau ngelihat based on data GPS harusnya tahun ini juga masih optimis, masih balance lah. Tinggal bagaimana peternak mandiri ataupun peternak rakyat bisa mengambil situasi ini. Karena ini semester 1 ini momen semua. Momen puasa, lebaran, Isra Miraj gitu kan. Semester 2 malah nggak ada momen. Betul. Gitu. Jadi bakal meningkat ya Pak permintaan seharusnya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari duniabroiler.id. Selamat sore Pak, apa langkah Jitu Asosiasi Permindo dalam mengawal harga HPP agar tidak di bawah HPP dan mendapatkan harga DOC yang harganya wajar gitu? Ini pertanyaannya ya saya ini. Dunia broiler saya kayaknya kenal. Selamat sore dunia broiler. Jadi kalau Permindo memang pertama tujuannya ya menjaga kestabilan harga. Itu benar, tugas berat sebetulnya. Sebetulnya yang menjaga menstabilisasi harga itu sebenarnya bukan tugas Permindo juga, semua pemerintah, ya asosiasi yang lain. Cuman kan pada kenyataannya selalu klasik nih seperti ini. Kita ngelihat angka, supply-nya DOC susah. Ternyata faktanya pada saat hari ini panen banyak, harga di bawah. Itu kan nggak mencerminkan kondisi sekarang gitu. Ya tadi balik lagi untuk strategi Jitunya adalah memang harus continue check-in itu jangan yang on the spot ya, hit and run itu juga berat. Jadi ketika pada saat harga jelek ayam banyak, harga bagus kita nggak punya ayam. Minimal dia bisa tahu kondisi supply minggu ini berapa, ya check-in berapa. Bisa di situ aja ngurangin check-in atau gimana gitu kan. Paling mainnya di situ. Gitu. Menstabilkan apa yang ada di pasar ya Pak? Ya, sama ini kuncinya adalah di penjualan. Jadi si peternak ini harus penjualan lepetnya harus meminimalkan yang dihutang. Karena itu akan mempengaruhi cash flow dari si peternak kan. Untuk ngisi lagi nih gitu. Sama persiapan kandang itu juga penting juga gitu kan. Karena mempengaruhi misalnya setahun dia cuma 5-6 kali kan nggak ketutup. Iya. Gitu. Oke Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Swasembada. Bagaimana proyeksi usaha perunggasan menurut Bapak sendiri di tahun 2026? Selain yang optimis tadi ya Pak? 2026 itu balik lagi hitung mundur ke 2024. Ya kan, kalau dari angka impor GPS kan di angka kalau nggak salah udah 600 berapa. Itu kalau di angka proyeksi 2026 konsumsi daging per per kapita kan udah di up ke angka kalau nggak salah 13 atau 14 gitu. Jadi harusnya masih oke, masih balance dengan demand-nya. Apalagi ditambah program MBG. Januari kemarin udah jalan per tanggal 8 tuh udah 19.000 SPPG. Targetnya kan ke 32.000. Nah, itu juga menjadi potensi demand itu naik gitu kan. Salah satu pemicu MBG-nya. Tambah sekarang udah masuk liburan udah lewat gitu kan, udah masuk sekolah. Itu juga jadi ya kita sih tetap optimis lah ya untuk di tahun 2026. 2025 di semester 1 agak berat, kesini-sini makin oke, ternyata overall masih baik gitu ya gitu, tahun 2025. Oke. Kalau yang jadi keresahan tadi Pak, apakah kemungkinan juga akan membaik? Keresahan yang seperti harga live bird, terus mungkin supply demand yang problem hari ini adalah masalah keterbatasan akses DOC sebetulnya teman-teman. Sama tadi kalau kami pandangan pribadi itu Permindo ya rasio pakan itu yang mesti di fleksibel kalau menurut kita supaya supply itu nggak terjadi penumpukan di sekarang gitu kan. Karena kalau udah namanya oversupply itu mau gimana kan, kondisinya tetap marketing kan harus jual kan, kalau ditahan-tahan terus makin numpuk sehingga harga jual malah makin turun ya Pak. Turun kan.
Oke, ya. Ini ada lagi Pak pertanyaan lumayan banyak ya. Ada Siap. dari Pak Lodi, ada dari Loditings dalam regulasi perunggasan saat ini di mana sebenarnya posisi peternak rakyat dilindungi. Apakah sudah cukup eksplisit atau masih lemah secara hukum, Pak? Oh, di pandangan secara regulasi ya Regulasi iya. masih kurang kalau Kurang. secara ini ya perlindungan, terutama ini yang perlu dikejar adalah nanti yang Permentan nomor 10 tahun 2024 ya, kalau nggak salah, 2000 ya kalau nggak salah. Itu kan nanti akan berlaku di tahun 2027, masalah 50% itu DOC untuk eksternal, 50% untuk internal. Sebetulnya itu harus dijalankan gitu dari sekarang ya, tanpa harus menunggu jangan-jangan nanti di tahun 2027 udah nggak ada peternak ini gitu loh, karena ini aja udah kesulitan gitu. Kita kan nggak bicara pribadi ya, saya juga ada pribadi kan, tapi alhamdulillah masih lancar gitu. Itu aja sih penegakan, sama secara regulasi kalau harga acuan itu jalan ya, harga yang Bapanas, semua happy kok dari produsen sampai konsumen. Karena kan kemarin yang kasus ayam mahal pun katanya peternak mandiri, peternak rakyat penyumbang inflasi gitu kan. Itu kan mata rantainya terlalu panjang gitu. Ada peternak dari kandang kemudian ke bandar baru sampai konsumen. Ini kan gapnya terlalu jauh. Karena misalkan harga ayam posisi 18.5, sampai karkas itu sampai 36.000 sampai 40.000. Iya. Artinya ratanya terlalu panjang gitu kan. Iya, hampir Itu dua yang kali. jadi harga di konsumen nggak dirasakan di harga di kandang gitu loh. Jadi ayam itu sebetulnya bukan mahal karena rantainya terlalu panjang. Oke. Ini ada lagi Pak dari Chandra PB. Bagaimana pengaruh MBG terhadap peternak broiler di lapangan? Apakah tarikannya sekencang itu? Terkait MBG sebetulnya lebih efek dominonya ya, secara psikologis. Kadang kemarin 2 minggu terakhir MBG libur itu ayam beneran turun. Betul, ayam turun. Ya memang stoknya banyak gitu loh. Sekolah libur, meskipun tempat wisata penuh, cuman kayaknya bergeser gitu. Ada mungkin yang titik ini rame, titik ini sepi gitu. Begitu MBG jalan, ternyata faktanya memang naik LB itu demand-nya. Mungkin kalau saya lebih ke arah efek dominonya ya dengan adanya MBG. Karena kan MBG juga nggak yang tiap hari makan ayam kan. Menunya ada ikan, ada di variasinya lah. Gitu. Apalagi dengan budget yang MBG di bawah, dengan harga ayam yang seperti sekarang ya, gitu kan, perlu ekstra juga di PPG-nya gitu. Oke. Ya, jadi saya pengumuman juga nih. Jadi rapat hari ini positif ya, karena pemerintah gerak cepat ngelihat riak di bawah. Kondisi seminggu terakhir tuh harga ayam di bawah HPP sampai 16.000. Ayam ukuran 4 kilo juga banyak. Sehingga pemerintah hari ini ambil peran memfasilitasi pelaku perunggasan sama asosiasi. Ini kompak hari ini. Harga mulai hari ini ukuran jumbo ya 2,6 itu di harga 18.5 Mbak. Dan jalan hari ini positif, trennya mulai besok dinaikkan 1.000. Mudah-mudahan dengan hari ini ya terus ya sampai minggu, sampai bulan depan juga harganya bisa naik terus di atas HPP minimal. HPP peternak sekarang dengan DOC 7.000 dengan pakan 8.000 lebih, itu HPP udah 20.000-an. Itu kalau kondisi performanya bagus. Kalau ayamnya sakit gitu kan, ini tambah double nih peternak ini gitu kan. Challenge-nya udah ayamnya sakit, harga di bawah, sementara ini saponak harus dibayar. Itu yang terjadi kondisi peternak sekarang. Gitu. Tambah lagi kalau jualannya di hutang, nah ini tambah berat lagi. Tambah pusing ya. Tambah pusing gitu. Oke, iya. Gitu. Ini sambil ngobrol aja ya Pak, kita santai-santai Iya, aja. santai ini. aja, siap. Ini mungkin ini kalau dari saya sendiri Pak, Ya. kalau boleh tahu adakah isu-isu lain Pak yang mungkin lagi happening di perunggasan sekarang selain yang kita bahas tadi? Wah, isu yang lagi menarik adalah SPM. SBM. Itu yang lagi hangat-hangatnya. Karena kalau dari sisi kami ya, peternak itu monggo saja diserahkan ke satu pintu lewat berdikari gitu kan. Karena itu udah rahasia umum nih, udah instruksi Pak Presiden bahwa penugasan berdikari sebagai importir SPM. Tetapi kan di situ ada pihak lain yang terkendala juga, terbentur. Pabrikan memang harus yang selama ini notabene langsung ke negara luar ya,
impor, sekarang harus lewat pintu berdikari. Nah, kalau harga kan saya nggak tahu nih berapa dulu harga yang beli ke negara lain dengan berdikari. Lah kalau kami sikapnya tetap harapannya ya kalau bisa harga itu tetap jangan ada perubahan gitu loh. Atau lebih bagus berdikari turunkan lagi harganya. Harusnya sih gitu karena dia volumenya besar kan angkanya udah keluar tuh ya 5 juta ton sekian. Harusnya dia bisa meredam harga lagi gitu loh. Sehingga si pabrikan ini ngasih harga pakan ke si peternak bisa lebih murah lagi gitu loh. Karena kan hampir 20% SBM itu di dalam pakan kan, ya, persentase cukup besar. Gitu. Cuman kan yang riak terjadi ini kan isunya udah nanti harganya tinggi lah. Kan yang kena dampak si peternak lagi kan. Gitu. Harus membeli pakan lebih mahal lah bahasanya. Iya. Oke. Sebenarnya saya dengar info dikit-dikit Pak. Kalau berdikari ini katanya untuk memutus rantai yang terlalu panjang Pak. Nah, jadi SBM-nya itu kalau bisa rantainya ya udah berdikari aja. Nah, betul. Kalau gitu berarti yang diharapkan dari peternak mandiri dan peternak rakyat harusnya lebih murah ya Pak? Betul, harusnya itu. Karena kan kita nggak beli SBM kan, kita sih peternak beli pakan jadi kan. Katakan even sekarang harga 8,5 nih, dengan adanya berdikari langsung harusnya bisa menurunkan kos pakan gitu kan. Harapannya itu sih kalau dari kita ya, bukan malah lihat itu kosnya nambah, kita malah beli lebih mahal. Nah itu lebih bahaya justru di sisi kitanya. Iya. Gitu. Walaupun belum terlaksana ya Pak? Belum. Karena hasil kemarin kan masih transisi 3 bulan kan ya. Oke, siap. Ini ada lagi Pak dari Dimas. Pertanyaannya, idealnya harga DOC itu berapa sebenarnya Pak? Ini kan balik lagi ke HPP ya. Kalau harga sekarang di real yang kemarin 17.000 per kilo di kandang, kalau harga DOC kemarin nyentuh 9.000 berat sisi peternak. Sebenarnya kalau dari sisi Permindo adalah harga acuan Bappenas yang sudah ditetapkan itu saja yang dijalankan. Harga DOC 6,5 sampai 7.000, harga daging 23.000 sampai 25.000. Kalau itu udah jalan, sebetulnya terimplementasi si peternak juga nggak ada masalah gitu ya. Itu udah angka paling aman lah. Dari sisi breeding pun 6,5 itu udah happy, mereka udah untung. HPP katakan 5.000, dia bisa jual 6,5. Nah, sisi peternak pun kalau 6,5 pakan 8.000, otomatis kan dengan performa bagus ya bisa 18 ribuan lah HPP-nya. Gitu. Oke. Dan sekarang posisinya harga DOC di lapangan masih banyak yang berapa Pak kira-kira kisaran? Variasi. Ada yang 7.000, kalau B2B 7.000-an lah plus vaksin. Tapi kalau yang udah lewat tangan kedua itu bisa sampai 9.000 sampai 10.000. Oh, lumayan. Gitu, lumayan jauh. Iya. Gitu. Karena kita nggak ada yang jamin hari ini kita beli 10.000 panen sebulan ke depan. Harganya kalau harga LB bisa kayak sekarang ya kemarin lah minggu kemarin berat buat peternak gitu. Oke. Siap. Pak, ini ada pertanyaan terakhir tentang bagaimana mungkin pesan dari Permindo untuk para peternak rakyat mandiri yang saat ini masih berjuang, Pak. Oke, terima kasih. Jadi pesan singkat saya sebagai Sekjen Permindo adalah satu, mari kita berjuang ke depan bersama Permindo tentunya, mohon supportnya, dukungannya, karena dengan kita bergabung ya, berkolaborasi dengan ya pemerintah, asosiasi yang sudah mapan, tentunya ini akan menjadi kekuatan yang besar untuk peternak rakyat mandiri dengan tantangan yang nantinya mungkin 2 tahun ke depan akan lebih besar dari tantangan sekarang. Tidak hanya sekedar masalah harga ayam yang fluktuasi selalu tiap tahun selalu berulang. Saya kira itu dukung kami Permindo, kita tidak berbayar sebagai anggota Permindo, siapapun boleh masuk, mau broiler, mau layer, mau bebek juga. Saya sekali rilis itu banyak sekali permasalahan, tidak hanya di broiler. Saya kira itu sekali lagi terima kasih dukung Permindo untuk eksistensi peternak rakyat, peternak mandiri Indonesia. Jaya. Perunggasan Jaya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya hari ini. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian obrolan kita bersama Permindo di Ngopi hari ini. Jangan lupa saksikan program Ngopi edisi selanjutnya di kanal YouTube Satwa Media Group. Saya Anggi, pamit undur diri.